Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Oke, ini buat teman-teman semuanya, mungkin yang baru telat bayar ya, seperti di Akulaku, Kredivo, Shopee, Kredit Pintar, Julo, Dana Rupiah, dan lain sebagainya. Ya, ini Anda dengerin baik-baik. Resiko yang akan Anda dapatkan dan tindakan yang harus Anda lakukan buat kedepannya, karena saya perhatikan di sini banyak teman-teman semuanya yang melakukan tindakan yang mana ini merugikan diri Anda sendiri gitu loh, dan Anda tidak sadar semakin hal ini Anda ikutin, ini tidak akan pernah menyelesaikan masalah yang ada. Ya, Anda selalu mungkin sampai detik ini siapa yang masih memikirkan kapan debt collector datang ke rumah, habis itu kita akan diproses ke jalur hukum. Ayo, siapa yang masih memikirkan hal itu sampai detik ini, silahkan isi di dalam kolom komentar. Oke. Untuk Anda yang telat bayar atau yang baru telat bayar di Akulaku, Shopee, dan Kredivo, itu adalah 3 pinjol besar yang mana saya selalu menyampaikan 3 pinjol ini menjadi patokan besar bagi pinjol-pinjol legal lainnya. Kenapa ini patokan besar? Begitu Anda sudah meminjam di 3 aplikasi ini, ya, kemungkinan besar Anda dengan sangat mudah bisa meminjam di aplikasi berikutnya. Ya, mau dipinjol manapun yang legal itu sangat mudah. Ya, karena patokannya adalah pinjol yang 3 ini. Ini izinnya multi finance. Kalau Anda cari di dalam daftar 97 pinjol legal, Akulaku tidak ada di dalam. Kredivo tidak ada di dalam. Shopee tidak ada di dalam. Yang ada produk-produk mereka yang lainnya, yang khusus dari P2P lending. Makanya mereka ini menjadi patokan dasar. Ya. Kalau teman-teman berpikir misalnya, apa yang akan kita dapat bang ketika kita menyatakan tidak mampu, tidak sanggup bayar di pinjol seperti di Akulaku ini, di Kredivo ini, di Shopee ini. Sebagian ada yang namanya masuk ke dalam slik OJK, ya, sebagian lagi tidak. Ya, tapi yang tidak masuk ke dalam slik OJK, nama dia masih tetap ada, dapat pinjaman produktif dari Akulaku. Terkadang juga berpindah misalnya dari Neobank, Bank Jago, bank digital lainnya. Ini adalah resiko ketika Anda mengalami telat bayar atau tidak mampu bayar di Akulaku. 2 versi akan Anda dapatkan. 1, namamu tercatat di dalam sistem layanan informasi keuangan, atau yang dulu kita sebut dengan blacklist, daftar hitam. Yang kedua, pinjaman Anda aktif, yang mana Anda telah diberikan pinjaman dengan di bawahnya produktif, bukan konsumtif. Kalau sudah produktif, dampaknya Anda sangat sulit untuk meminjam kepada Danakur, karena Danakur adalah produktif. Ya, jadi 1 orang itu cuma boleh meminjam untuk khusus produktif 1 kali. Ini kelicikan mereka juga gitu loh. Jadi mereka itu sebenarnya tidak mau nasabah dia lepas. Habis itu kita berpindah ke pemrosesan ke jalur hukum, yang selalu ditakuti orang-orang karena pinjol ini adalah pinjol besar. Ya, seperti dari Akulaku tadi, Shopee tadi, Kredivo tadi, Kredit Pintar, Dana Rupiah, dan lain sebagainya. Ini adalah pinjol besar menurut orang-orang. Apakah kita akan diproses ke jalur hukum? Kemarin saya juga sempat membikinkan video sesuai dengan ya pasal 19 itu tentang undang-undang HAM itu di sana sudah dijelaskan. Ya, tidak ada seseorang pun yang dapat dihukum pidana penjara karena ketidakmampuan dalam membayar hutang. Jadi nggak ada ceritanya di dalam hal ini Anda akan dipenjara. Oke, bagaimana bang dengan perdatanya? Kan hutang-hutang ini diatur dalam undang-undang perdata. Oke, kalau memang pinjol ini mau memproses Anda ke jalur hukum perdata, one prestasi, itu dipersilahkan. Memang difasilitasikan. Silahkan bagi pinjol yang mau, silahkan gitu, nggak ada masalah. Tapi yang terjadi apa teman-teman semuanya? Ini masuk waktu asar ya. Tapi yang terjadi apa teman-teman semuanya gitu loh. Yang terjadi adalah banyak pinjol yang tidak mau melakukan hal itu. Ketika pinjol mau melangkah untuk memproses Anda ke one prestasi, jalur perdata tadi banyak pertimbangan yang akan mereka pikirkan. Ya, salah satunya apa? Pertama, ya, masih banyak sistem dan
praktek mereka di lapangan yang belum sesuai dengan prosedur yang ada. Oke, masih banyak juga cara-cara mereka dalam aturan yang belum sesuai dengan aturan yang berlaku. Makanya kalau teman-teman mencari apa risiko yang akan kita dapatkan ketika Anda telat bayar Aku Laku, Kredivo, Shopee, Kredit Pintar, Dana Rupiah, dan lain sebagainya, ya risikonya nama Anda akan tercatat dalam SLIK, Sistem Layanan Informasi Keuangan, kalau nggak Anda mendapatkan pinjaman aktif. Ya, apakah akan ada kunjungan debt collector ke rumah? Sebenarnya buat teman-teman semuanya, Anda mungkin selalu berpikir kunjungan debt collector ini adalah satu hal yang sangat menakutkan. Padahal kunjungan debt collector ini adalah hal yang sangat baik. Kenapa baik? Kita bisa bertatap muka secara langsung. Kita bisa berbicara secara langsung. Tidak ada FC, pihak ketiga dari pinjol ini, yang mana mereka nanti melakukan tindakan kriminal, anarkis, dan segala macam di lapangan. Ya, lain hal kalau Anda membuka peluang untuk hal itu. Anda menunjukkan suatu ketakutan, Anda menunjukkan suatu kelemahan. Ya, tapi sumber permasalahan yang paling banyak itu dari DC, desk call yang bermain via telepon, bermain via WhatsApp, bermain via email. Kalau untuk DC datang ke rumah itu tidak semenakutkan yang Anda bayangkan. Oke, dan Anda juga harus tahu apa yang harus kita lakukan ketika debt collector datang ke rumah. Apa yang harus kita pertanyakan? Mungkin kita tanya dulu IBIKAR, kita tanya dulu surat kuasa, kita tanya dulu sertifikat profesi di bidang penagihan. Ini syarat wajib dan penting. Oke, buat teman-teman semuanya, tadi itu ada yang bertanya sama saya tentang dia mengalami telat bayar di Aku Laku, Shopee, Kredivo, dan lain sebagainya gitu loh. Dan satu hal lagi, ini yang sangat penting, yang paling penting banget. Di luar sana, banyak oknum-oknum yang sengaja menjadi pahlawan kesiangan. Kenapa pahlawan kesiangan? Mereka mengincar Anda yang baru mengalami telat di Aku Laku, di Shopee, dan Kredivo. Karena bagi mereka itu adalah data segar. Kembali lagi kepada ucapan saya di awal. Kalau Anda sudah bisa berhasil mendapatkan pinjaman di 3 aplikasi ini, kemungkinan aplikasi lainnya itu dengan mudah dan sangat mudah untuk mencairkan pinjaman. Ini yang dimanfaatkan oleh mereka dengan dalih backup data, menyelesaikan hutang dengan berhutang, meminjam lagi ke semi legal. Ini hati-hati. Teman-teman jangan sampai dimanfaatin, teman-teman jangan sampai dibodoh-bodohin, karena itu cuan bagi mereka. Mereka hanya memanfaatkan data Anda untuk meminjam di aplikasi pinjol berikutnya dengan sistem bagi hasil, itu keuntungan. Oke, ingat, risikonya cuma SLIK dan pinjaman aktif. Di luar dari itu, tidak ada risikonya. Anda bisa lanjutkan menonton video ini. Nah, ini cocok banget buat teman-teman semuanya gitu loh. Walaupun urusan pinjol ini tepatnya adalah ke ranah perdata, tapi tetap saja orang-orang ingin untuk dipenjara ya, dipidanakan gitu loh. Berdasarkan dari pertanyaan mereka, dia menyampaikan, ya saya tahu bang, hutang-hutang ini mengarahnya ke pidata, tapi bisa nggak sih dipidana gitu loh. Seakan-akan Anda sendiri yang meminta untuk dipidanakan ya. Ini umumnya untuk teman-teman semuanya yang mengalami telat bayar, tidak mampu bayar di pinjol. Ini yang baru-baru kayaknya gitu loh. Kalau yang lama-lama sih nggak ada masalah ya. Mereka sudah sangat paham dan sangat mengerti bagaimana pola-pola yang diciptakan oleh pinjaman online. Karena memang pinjaman online ini mereka sangat pintar dan sangat hebat dalam melakukan penekanan. Jadi selain kita berhadapan dengan hutang-hutang, denda dan bunga yang sangat besar, tapi di sisi lain kita juga bisa belajar soal hukum ya dengan debt collector gitu. Contoh kayak pasal 372, 378, belum lagi pasal perdata 11 sekian dan 11 sekian. Jadi selain dia mengajarkan kita bahwasannya ada hutang yang bunganya sangat raksasa, mereka juga memberikan banyak sedikitnya pengalaman tentang hukum-hukum perdata dan hukum pidana, khususnya penggelapan dan pokoknya sejenis itulah. Ini buat teman-teman semuanya, saya mau bahas lagi ini. Karena di sini dia mengalami telat bayar seperti di SpayLater dan S-Pinjam. Mungkin dia sudah sangat sering ya mendapatkan ancaman-ancaman bernada hukum yang selalu dilontarkan, seperti dari Telmak misalnya, Xianghao dan segala macam ya. Kalau Anda tidak melakukan pembayaran ya, data Anda akan kami tindak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Itu kan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia ya. Tapi kalau kita sudah nuasanya mengarahnya ke hukum, pasti bayangan kita
penjara, kantor polisi, kita disidik, dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Pokoknya bermacam-macam deh prosesnya ya, proses pidana aja yang kita pikirkan semua. Padahal saya selalu menyampaikan tuh, Anda tidak mampu bayar pinjol, risikonya pertama BI checking. Ya, otomatis Anda kesulitan nih mau mengajukan hutang dimanapun. Ya, ini risikonya yang akan Anda dapat. Yang kedua, ditagih tidak berhenti-berhentinya dari debt collector, mulai dari telepon, email, dan WhatsApp juga, SMS juga ada gitu loh. Ini dua risiko wajib, tidak bisa kita hindari. Kalau sudah bernamanya dengan pinjaman online, dua risiko ini tidak bisa kita elakkan sama sekali. Ini pasti kita tempuh salah satunya. Kalau nggak BI checking, kalau nggak kita ditagih hancur-hancuran oleh debt collector. Bahkan bisa dua-duanya. Nama masuk BI checking, nama masuk Slick, nama masuk fintech data center. Ya, fungsinya sama tiga-tiganya itu. Dan habis itu kita juga berbarengan dengan kita dicaci maki, kita diancam, kita dihina-hina juga. Itu berbarengan juga dengan hal itu gitu loh. Ya cuman ini resikonya. Nggak ada juga sampai mereka menarik aset. Ya karena kasus ini tidak sampai ke ranah hukum itu. Ya, pinjol itu kan berpikir juga untuk memproses kita secara perdata, memproses kita untuk penyitaan aset yang ada. Mereka pikir panjang juga. Karena seburuk-buruknya nasabah yang tidak mampu bayar pinjol, lebih buruk sistem pinjol itu sendiri gitu loh. Makanya mereka berpikir panjang untuk memproses Anda ke jalur hukum. Tapi ya kita apa boleh buat ya kan. Tapi pertanyaan orang-orang itu selalu mengarah ke hal yang mengganggu pemikiran dia sendiri. Salah satunya pertanyaan yang ini, coba tengok di sini. Bang, tolong saya bang, kalau saya tidak sanggup bayar pay letter dan pinjam, apa konsekuensi yang didapatkan dan bagaimana caranya untuk saya menghadapi FC lapangan? Apakah bisa dibawa ke jalur hukum pidana? Walaupun saya tahu hutang itu pidata. Kalau kamu tahu hutang itu perdata, ya sudah gitu loh. Kan dia bilang ini, walaupun saya tahu hutang itu perdata. Ya memang benar perdata. Ya kan? Karena kita antara si debitur dan kreditur saling mengikat diri. Dan di sini ada kesepakatan. Si kreditur ya sebagai pihak pinjolnya memberikan dana kepada kita dengan keuntungan yang mereka harapkan. Kita sebagai si debitur meminjam dana kepada kreditur dengan menyepakati semuanya itu. Ya, kan ada keuntungan timbal balik. Karena yang mereka perdagangkan kan uang mereka. Kita pinjam 1, kita balikinnya 2. Pinjam 2, kita balikinnya 3. Kan itu yang diatur dalam undang-undangnya tadi. Diikat dalam sebuah perjanjian. Karena kita sudah menyetujui, makanya arahnya ke perdata. Tidak ada unsur kriminalnya, tidak ada unsur pidananya gitu loh. Ini sebetulnya hebat. Walaupun saya tahu ini perdata, tapi saya takut dipidanakan. Dasarnya nggak ada. Dasar untuk Anda dipidanakan itu nggak ada. Lain hal kalau Anda memenuhi unsur kepidananya. Contoh pemalsuan identitas. Misalnya nama Anda yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan misalnya gitu. Nama Anda si A misalnya gitu. Anda edit dengan aplikasi edit foto, Anda ganti nama Anda si B. Nik Anda yang seharusnya tanggal lahir Anda itu misalnya 17, Anda ganti menjadi 19 supaya nicknya tidak terbaca, namanya sudah berganti. Itu mengarahnya ke pemalsuan data. Ya, Anda coba untuk memalsukan, untuk menipu tadi. Tapi sejauh ini normal, sejak awal Anda mengikuti proses secara prosedur, data yang Anda berikan sangat lengkap, datanya sangat akurat, tidak ada unsur pidana dalam hal ini. Ya, habis itu dia bertanya di sini juga, apa konsekuensi yang saya dapatkan? Konsekuensi yang kamu dapatkan adalah namamu tercatat di dalam SLIC, Sistem Layanan Informasi Keuangan, atau yang dulu-dulu kita kenal adalah blacklist, daftar hitam. Apa dampak dari daftar hitam? Ke depannya kita tidak bisa meminjam lagi. Ini dampaknya. Ya, habis itu Anda tanya lagi, apa konsekuensi yang akan saya dapatkan? Anda akan dihubungi oleh debt collector. Anda akan diteror-teror oleh debt collector. Salah satunya yang Anda dapatkan hari ini. Mereka mau berkunjung lah, mereka mau proses Anda ke jalur hukum lah. Itu bagian dari resiko yang akan Anda dapatkan. Ya, jadi teman-teman nggak usah berpikir yang aneh-aneh gitu loh. Habis itu
Bagaimana caranya untuk menghadapi FC lapangan? Menghadapi FC lapangan perkara gampang. Sekarang pertanyaannya, SPayLater atau S-Pinjam ini sudah turun belum debt collector-nya ke tempat Anda? Kalau sudah turun, sebelum berkomunikasi dengan debt collector, alangkah baiknya kita pertanyakan dulu kelengkapan mereka. Mulai dari IDKAR, surat kuasa, sertifikat profesi di bidang penagihan. Ini adalah syarat wajib yang kata OJK. Jadi pelaku usaha jasa keuangan yang menjalin kerjasama dengan pihak ketiga untuk melanjutkan penagihan atau mendatangi si nasabah ke rumah, ya, itu wajib dilengkapi dengan 3 hal tadi. Ya kan, ada IDKAR, ada surat kuasa, ada sertifikat profesi di bidang penagihan. Tapi kalau misalnya mereka tidak mampu menunjukkan hal itu, ya mohon maaf, kita tidak usah berbicara dengan mereka. Karena hutang piutang ini ranahnya privasi, kita nggak mungkin berbicara dengan orang yang tidak jelas. Ya, itu ya buat teman-teman semuanya. Dan habis itu apakah bisa dibawa ke jalur hukum pidana? Itu kan sudah dijelaskan teman-teman semuanya. Ini Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh dipidana penjara karena tidak mampu memenuhi kewajiban dalam perjanjian hutang piutang. Apa kurang lengkap pasal ini? Ya, pasal 19 ayat 2 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh dipidana penjara karena tidak mampu memenuhi kewajiban dalam perjanjian hutang piutang. Kan sudah dijelaskan gitu loh. Jadi nggak ada ceritanya kita akan dibawa ke pidana, dipenjarakan. Itu nggak ada, ya. Karena gagal bayar ini bukanlah suatu tindakan yang kriminal. Ini adalah hal yang wajar dalam dunia perbankan gitu loh. Ya kan, pelaku usaha jasa keuangan sebelum memberikan pinjaman dana terhadap Anda, dia telah mengkaji hal ini. Dia telah memikirkan. Yang dia pikirkan bukan keuntungan semata. Dia telah memikirkan tingkat paling terburuknya. Salah satunya gagal bayar. Jadi nggak ada unsur pidana di dalam hal ini. Ya, kalaupun terjadi mereka melakukan penyitaan aset, itu harus melalui keputusan pengadilan yang ada. Mereka gugat dulu. Pertanyaannya, pinjol mana yang mau menggugat nasabah mereka? Ya, karena pinjol tahu, dia sadar juga gitu loh. Ya, nasabah ini sudah miskin semiskin-miskinnya. Dan dia sadar juga bahwa ada keburukan dalam sistem mereka. Makanya mereka tidak mau melangkah terlalu jauh sampai memproses Anda ke jalur hukum. Ya, paham ya buat teman-teman semuanya. Jadi jangan Anda berpikir yang aneh-aneh lagi. Yang mana itu malah mempersempit pemikiran Anda. Malah itu memperumit pemikiran Anda sendiri. Insya Allah semuanya baik-baik aja kok. Yang paling jahat itu adalah cara kita berpikir. Cara kita berpikir aja. Kita galbay pinjol, itu kita sudah cacat nama Anda. Ini adalah risikonya. Anda kan sudah ditagi-tagi, dicaci maki dan segala macam. Itu risikonya. Nggak ada risiko penjara. Anda kalau nggak percaya coba cari siapa di sini yang tidak mampu bayar pinjol. Mungkin sudah saya aja mengedukasi sudah 7 tahun. Mana tahu Anda yang ada yang baru keluar dari penjara. Silahkan isi di dalam kolom komentar. Ya. Itu aja buat teman-teman semuanya. Jadi belum ada saya dengar orang di penjara gara-gara tidak mampu bayar pinjol. Jadi jangan dipikirkan kayak gitu. Tadi kan Anda sudah bilang, walaupun saya sudah tahu ini arahnya ke perdata. Ya sudah. Kalau Anda sudah tahu arahnya ke perdata, jangan Anda putar lagi otak Anda untuk memikirkan pidana. Ya, itu ya buat teman-teman semuanya. Mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Dan jangan lupa juga buat teman-teman semuanya, ini ada tentang ciri-ciri pinjol ilegal. Ciri-ciri pinjol ilegal tapi ada di pinjol legal. Jadi ada sekitaran 30-40 pinjol legal itu menyamai ciri-ciri yang ilegal. Silahkan Anda tonton nanti. Kalau bersamaan dengan pinjol yang Anda pinjam hari ini, hentikan pembayarannya. Silahkan dulu.